Nanya Sayyidina Abu Bakar, wahai putriku, apa kebiasaan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Dijawab oleh Siti Aisyah, wahai ayahku, semua perilaku Rasulullah, semua kebiasaan Rasulullah sudah engkau lakukan satu demi satu. Cuma ada satu hal yang belum engkau lakukan. Apa wahai putriku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل آن. أما بعد, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, para masyayikh, para asatid, para alimil ulama, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Dzulkifli Al-Idrus, begitu juga Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri beserta seluruh para asatid, segenap tuan guru, para guru-guru ngaji, para sesepuh yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan beliau semuanya semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, dijadikan orang yang istiqamah dalam ibadahnya kepada Allah, diberkahi kehidupan dan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar sahibul hajah Bapak Haji Mutiram yang telah menjadi wasilah, yang berkenan menjadi sebab hadirnya kita, duduknya kita pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, sekaligus haul daripada orang tua beliau yaitu Bapak Niman. Kita doakan semoga keluarga besar beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan ruhani jasmaninya oleh Allah, diberkahi kehidupannya oleh Allah, dijadikan orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda, para pemudi sekalian, umat yang termulia, umat baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad. Kita minta dan berdoa pada malam hari yang mulia ini, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari acara ini, dari tempat ini, kecuali dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, derajat kita semuanya diangkat oleh Allah, yang sulit dimudahkan urusannya oleh Allah, yang sakit disembuhkan dari penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah, diberikan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah
yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang dimana atas karunia-Nya yang begitu sangat istimewa, pada malam hari ini Allah mendudukkan kita di suatu acara, Allah menghadirkan kita di suatu majlis, yang mana acara majlis pada malam hari ini adalah acara majlis yang insya Allah akan turun keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan anugerah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan daripada rahmatnya kepada kita, sehingga tidak terlepas rahmat yang teramat sangat besar Allah berikan juga kepada kita. Selain daripada nikmat serta rahmat berupa adanya agama Islam, Allah utus kepada kita rahmat yang paling teragung, yaitu adanya dan diutusnya serta dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita rayakan hari kelahirannya, yang pada hari ini kita mengagungkan daripada bulan kelahirannya. Dia adalah nikmat yang paling terbesar, dia adalah anugerah yang paling teristimewa, sehingga patut bagi kita, wajib bagi kita mensyukuri serta berterima kasih dengan adanya dan lahirnya baginda Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena itu alangkah beruntungnya, alangkah sangat agungnya orang-orang yang bisa duduk di majlis ta'lim, orang-orang yang bisa duduk di majlis salawat, orang-orang yang bisa duduk di majlis seperti malam hari ini. Kenapa saya katakan orang yang beruntung? Anda menjadi orang yang beruntung, kita menjadi orang yang beruntung, karena kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, bisa duduk di tempat-tempat yang baik. Saudara-saudara, sebagaimana keistimewaan majlis ta'lim, sebagaimana majlis-majlis seperti ini adalah majlis perkumpulan yang paling terbaik yang ada di alam dunia. Kenapa? Karena dengan majlis inilah kita bisa mengenal yang halal dan yang haram. Kita dapat mengenal Allah, kita dapat mengenal sirah nabawiyah, kita dapat mengenal kisah-kisah kaum salihin, yang mana dengan kisah-kisah mereka itulah akan dapat mendidik hati kita agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik ketika kita berhadapan dengan Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu. Di antara keistimewaan majlis ta'lim seperti ini, orang-orang yang duduk di majlis ta'lim, orang-orang yang duduk di majlis ilmu agama, dikatakan oleh Ka'ab ibn Akhbar, beliau mengatakan, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas," andaikan pahala-pahala orang yang duduk di majlis ta'lim, di majlis salawat, di majlis zikir, di majlis Al-Quran, niscaya andaikan diperlihatkan kepada kita, laktatalu, niscaya kita akan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Kenapa kita akan saling membunuh satu dengan yang lainnya? Karena saking istimewanya, saking besarnya, saking agungnya, saking mulianya orang-orang yang bisa duduk di majelis ilmu seperti malam hari ini. Sehingga beliau mengibaratkan, andai kata orang-orang yang punya toko di pasar, andai kata orang-orang yang lagi berdagang di pasar, niscaya mereka akan menutup tokonya dan dagangannya. Untuk apa? Agar bisa duduk di majlis seperti ini, guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Karena itu hadirin, bersyukur kepada Allah, nikmat Allah Allah berikan kepada kita, anugerah Allah Allah berikan kepada kita. Kita datang ke tempat ini atas karunia Allah. Kita duduk di majlis ini karena karunia dari Allah. Kita bisa menghadiri acara ini karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib bagi kita bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan, ibu-ibu.
Berapa banyak bapak-bapak nikmat yang Allah berikan setiap harinya. Allah berikan nikmat kita ibadah, Allah berikan kita nikmat salat, Allah berikan kita nikmat mengaji, Allah berikan kita nikmat berzikir, Allah berikan kita nikmat membaca salawat, menyebut namanya Rasulullah. Karena itu wajib bagi kita bersyukur atas segala apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian bersyukur, berterima kasih, menggunakan nikmatku kepada hal yang baik, niscaya akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Pasti akan aku lipat gandakan nikmatku kepada kalian. Tapi ingat saudara-saudara, setiap nikmat yang engkau gunakan, setiap anugerah yang Allah berikan kepadamu, kita gunakan untuk sesuatu yang lalai, kita gunakan untuk perkara-perkara yang mengandung daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Inna adabi lasyadid. Sungguh kata Allah, siksa dan adabku teramat sangat pedih. Karena itu di antara sekian banyak nikmat-nikmat Allah pada malam hari ini, baik nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, kita gunakan untuk sejenak datang sebentar di majlis yang mulia, majlis perayaan peringatan kelahiran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Maulid seperti ini kita menunjukkan kebahagiaan kita, kegembiraan kita terhadap lahirnya manusia yang telah Allah utus ke alam dunia sebagai rahmat yang paling terbesar, sebagai rahmat yang paling teristimewa, sebagai rahmat yang paling teragung. Kenapa Rasulullah adalah nikmat yang paling istimewa? Kenapa Rasulullah menjadi nikmat yang paling agung? Kenapa Rasulullah disebut nikmat yang paling sangat luar biasa? Karena bila tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengenal yang namanya iman, kita tidak akan mengenal yang namanya Islam, kita tidak akan mengenal yang namanya Al-Quran. Iman, Islam, Al-Quran serta mengenal kepada Allah tidak terlepas daripada pengenalan kita terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ingin mengenal Allah, maka pintu pertama yang harus kita ketahui adalah pintu bagaimana cara kita mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, ana babullah, aku adalah pintu untuk menuju Allah Subhanahu. Bohong kalau ada orang yang ngaku sampai kepada Allah. Bohong kalau ada orang yang ngaku bisa usul kepada Allah, bisa sampai kepada derajat sehingga dia dapat keridhaan Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Itu hal yang mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul atiullaha wa atiur rasul." Katakanlah, taatilah Allah, ikutilah Allah, dan juga ikutilah dan taatilah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau ada di antara kita kaum muslimin, ada di antara kita ibu-ibu, ada di antara kita bapak-bapak mengaku cinta kepada Allah, taat kepada Allah, tapi tidak ikut dan tidak taat kepada Nabi Muhammad, maka ketaatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Begitu juga orang yang ingin sampai kepada Allah, orang yang ingin dapat keridhaan Allah, orang yang ingin dapat ampunan Allah, wajib harus melewati, mentaati, mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehingga saya dan Anda datang pada acara ini, saya dan Anda duduk menghadiri acara ini semata-mata bukti kita menyatakan cinta kita kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Dengan mencintai kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada orang yang bertanya, Habib, apa manfaat orang yang mencintai Nabi Muhammad?
Apa keistimewaan orang yang mencintai Nabi Muhammad? Kenapa kita mesti mencintai Nabi Muhammad sebelum kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka Muhammad. Rasulullah diperintahkan, ibu-ibu. Rasulullah diperintahkan, bapak-bapak. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Katakan, sampaikan, bilang kepada hamba-hambaku, sampaikan kepada umat-umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka mengaku cinta kepada Allah, jika mereka mengaku sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kata para ulama, ayat tersebut berbicara jika kita mengaku cinta kepada Allah, takut terhadap azab Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ay fattabi'in Muhammad, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih rahasianya, Bu? Apa sih rahasianya, Pak? Orang yang cinta kepada Allah mesti harus ikut Nabi Muhammad. Ini rahasianya, ibu-ibu, bapak-bapak. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu sekalian. Jadi syarat agar kita dicintai oleh Allah, mesti kita mengikuti Nabi Muhammad agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya lihat dari tadi saya mulai tausiah ceramah, kayaknya kurang semangat ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Apa mungkin kepikiran gaji kayaknya, atau kepikiran lapar kayaknya? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkatakan, Beb, saya ini ngaji agak lemes, agak lemah, agak loyo nih, Beb, kayaknya belum makan, Beb. Sama, saya dari tadi sore belum makan, sama. Tapi kalau kita lagi ngaji mesti harus lebih semangat, harus lebih semangat, harus lebih semangat. Betul? Betul? Masih semangat? Masih semangat? Yakin? Yakin? Lanjut? Lanjut? Ayo, saya mau lihat semangatnya orang yang ada di pengajian ini. Lanjut apa cukup? Yang kompak, lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Angkat semua tangannya dengan semangat. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi apa sih manfaat orang yang datang duduk di majlis taklim macam ini nih? Manfaatnya menunjukkan cinta kita kepada Allah. Tidak mungkin bisa kita cinta kepada Allah kecuali lewat mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Orang kalau sudah cinta sama Nabi, senang dengan adanya Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi, itu berasal dari lubuk hati yang paling dalam bahwa dia cinta kepada Nabi Muhammad. Setelah orang cinta kepada Nabi Muhammad, baru dijawab cintanya sama Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai orang yang cinta kepada Nabi. Bukan cuma cinta, Bu. Orang yang cinta kepada Nabi, orang yang ikut cinta kepada Rasul, orang yang taat kepada syariat Nabi, bukan cuma cinta dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa. Masya Allah. Jadi kalau kita ni kumpul duduk cinta dengan Nabi, akan dapat cinta Allah yang pertama, yang kedua akan diampuni dosa, akan diampuni dosa. Masya Allah. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, beruntung, sungguh beruntung, sungguh mulia dan sungguh mulia orang-orang yang merayakan, bergembira dengan perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Habib? Orang yang duduk berkumpul di majlis taklim, merayakan perayaan Maulid, berselawat kepada Rasulullah, dijadikan orang yang istimewa, orang yang mulia. Saudara-saudara, di dalam kitab Bidayah wan Nihayah Al-Imam Ibn Katsir
Beliau bercerita, dahulu ada seorang yang mana dia setiap hari kerjaannya ngumpulkan kotoran onta, ngumpulkan kotoran binatang, berdiri di pintu Rasulullah. Orang itu melempari rumah Rasulullah dengan kotoran binatang. Siapakah dia? Dia yang disebut dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini Pak, pamannya Nabi, keluarganya Nabi, masih satu tali persaudaraan dengan Nabi sallallahu alaihi. Tapi Abu Lahab Allah abadikan namanya di dalam surat Al-Lahab sebagai orang yang celaka. Allah masukkan ke dalam neraka. Allah masukkan ke dalam neraka karena tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul. Akhirnya singkat cerita dikisahkan dalam kitab Al-Imam Ibn Katsir yang berjudul Bidayah wan Nihayah. Abu Lahab ini saudara-saudara pernah datang ke dalam mimpinya Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, paman juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib berjumpa dengan Abu Lahab di dalam tidurnya. Maka Sayyidina Abbas bertanya, "Wahai Abu Lahab, apa yang Allah berikan kepadamu setelah engkau mati?" Maka Abu Lahab menjawab, "Aku disiksa di dalam neraka, aku diazab di dalam neraka, aku disiksa di dalam neraka dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang keras, dengan siksaan yang sangat teramat luar biasa, karena aku tidak beriman kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Lahab pun meneruskan daripada ceritanya ketika ditanya oleh Sayyidina Abbas. Abu Lahab berkata, "Akan tetapi setiap hari Senin Allah meringankan siksaku, Allah meringankan daripada azabnya kepadaku setiap hari Senin. Dari jari-jariku ini, dari telunjukku, dari jari jemariku mengeluarkan air, sehingga dari air itu aku dapat meminum yang pada saat itu aku dalam keadaan kehausan." Saudara-saudara, di dalam api neraka manusia dalam keadaan haus, mereka sedang disiksa, mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Abu Lahab, setiap hari Senin aku dapat keringanan, dari jari jemariku terdapat air yang aku bisa minum dari air tersebut. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, "Wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan siksamu setiap hari Senin? Ada apa? Istimewanya apa hari Senin?" Dijawab oleh Abu Lahab, "Karena pada hari itu aku pernah bergembira sesaat, aku pernah gembira sebentar dengan kelahiran keponakanku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi. Aku punya budak, aku punya pelayan, aku punya pembantu, namanya Suwaibah al-Aslamiyah." Namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah datang kepadaku melaporkan, "Wahai tuanku, keponakanmu telah lahir." Ditanya, laki-laki ataukah perempuan? Dijawab oleh Suwaibah, "Laki-laki." Maka aku bergembira dengan lahirnya keponakanku yang bernama Muhammad. Aku merdekakan budakku, aku bebaskan daripada pelayanku, sehingga atas kegembiraan itulah Allah meringankan siksaku pada setiap hari Luar biasa, Bu. Luar biasa, Pak. Abu Lahab kafir, masuk dalam neraka, dapat keringanan siksa dari Allah gara-gara pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu bagaimana dengan kita, Bu? Dari kecil sudah beriman, dari kecil sudah percaya kepada Allah, tiada Tuhan selain, dan Nabi Muhammad utusan. Kita duduk pada malam hari ini gembira, senang, suka hati kita merayakan, menyambut daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita jauh lebih berhak, kita jauh lebih istimewa, kita jauh lebih mulia daripada Abu Lahab yang hanya sesaat bergembira. Mudah-mudahan kegembiraan kita ini dengan perayaan ini menjadikan kita sebab nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Oh begitu, Bu. Pak, saya mau tanya, jawab yang kenceng, jawab yang keras, jawab yang kompak.
Abu Lahab kafir, masuk neraka. Senang pada hari Senin kelahiran Rasulullah, Allah bebaskan. Berarti orang yang senang dengan kelahiran Nabi, orang yang senang dengan adanya Nabi, orang yang senang dengan maulid kelahiran Nabi, apakah orang yang bahagia ataukah orang yang celaka? Orang yang bahagia ataukah orang yang celaka? Orang yang beruntung ataukah orang yang rugi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya mau tanya sama yang hadir pada acara malam hari ini, merayakan Maulid Nabi Muhammad, orang yang merayakan itu bahagia atau sengsara? Beruntung atau celaka? Beruntung atau celaka? Beruntung atau celaka? Nikmat yang Allah berikan sebab kita merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saudara-saudara, orang yang datang di acara Maulid ini bukan orang sembarangan, Pak, Bu. Kita bisa duduk di acara Maulid, baca solawat kepada Nabi, baca zikir, baca tahlil, baca Al-Quran. Itu bukan hal yang kecil, tapi itu adalah hal yang besar dan agung di mata Allah Subhanahu. Ada orang yang bilang, Beb, kalau ngomong tuh pakai dalil, Beb, jangan asal ngomong. Ada satu ulama namanya Sri As-Sigati. Beliau mengatakan, saudara-saudara, di dalam ucapannya, apa kata beliau? Man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi, faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Subhanallah. Bu, ngantuk, Bu. Ada pada ngantuk, Bu. Pak, masih semangat? Mau tahu artinya? Jawab yang kompak semua. Mau tahu artinya? Mau tahu maksudnya? Beliau mengatakan, man qasada maudian, siapa yang punya niat, siapa yang punya maksud, datang ke suatu tempat, yuqra'u fihi maulidun nabi. Di tempat itu, di acara itu, di rumah itu, di halaman itu, dibacakan maulid kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Orang yang datang ke tempat pembacaan maulid, di musola ke, di masjid ke, di rumah ke, di halaman ke, terserah dimanapun tempatnya, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka dia punya maksud untuk mendatangi tempat, yaitu surga. Ngapa pula bisa demikian, Beb? Li'annahu ma qasada dalikal maudi illa li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi. Tidak mungkin orang itu datang ke suatu tempat acara maulid kecuali berasal di dalam hatinya cinta kepada Nabi besar Muhammad. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi, Pak? Apa ucapan Nabi, Bu? Beliau mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Ayo jawab yang kompak. Saya mau tanya, mau masuk surga bersama Nabi Muhammad? Mau dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Karena itu kita harus gembira dengan adanya lahirnya Nabi besar Muhammad. Luar biasa, Pak. Nabi yang kita bikin acaranya malam hari ini bukan manusia sembarangan macam kita, bukan manusia seperti kita. Ya, dikatakan Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa yaqutatun bainal hajari. Nabi Muhammad manusia macam kita. Beliau tercipta, bapaknya Nabi Adam, ibunya adalah karena semua manusia berasal dari Nabi Allah Adam, dan juga ibunya adalah Siti Sementara yang melahirkan Nabi, namanya ayah beliau adalah Sayyidina Abdullah
dan ibunya adalah Sayyidah Aminah. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi yang kita sebut malam hari ini, yang mana kita solawat kepada dia, yang mana kita memuji nama beliau, bukan manusia semacam kita, tidak sama dan serupa dengan kita. Dia adalah junjungan kita, pemimpin dunia dan akhirat, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang salah paham zaman sekarang, menyamakan Nabi, menyetarakan Nabi dengan manusia yang lain. Untuk apa kita merayakan Maulid? Untuk apa kita senang dengan kelahiran Nabi? Dia manusia biasa macam kita. Itu timbul dari pemikiran orang yang itu pemikiran keluar dari orang yang tak paham agama. Itu keluar dari pemahaman orang yang tidak tahu tentang kemuliaan Rasul. Andaikan bu, kita mau bahas Nabi, mau nyebut kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon-pohon ni jadi pena, pulpen untuk nulis dan melukis kemuliaan Rasul. Demi Allah, hingga saat ini dan sampai kiamat tidak akan pernah selesai kemuliaan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Satu cerita saudara-saudara, disebutkan di dalam kitab Maulid Ad-Daibai. Tahu kitab Maulid Ad-Daibai? Tahu? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Dulu-dulu kan biasa orang tua kita suka baca Maulid Dibai. Kadang-kadang baca Maulid Al-Barzan. Tahu Maulid Al-Barzanji? Tak tahu lagi? Pekak namanya. Maulid Barzanji tak tahu, Dibai tak tahu, pekak namanya. Kalau kata orang Pontianak pekak, itu berarti dah tak tahu dah, jalur ke mana lagi dah. Dulu orang kita, orang tua-tua kita ngasih tahu, kalau nak baca solawat, kalau nak memuliakan Nabi, baca Maulid Al-Barzan. Itu yang ngarang namanya penulisnya Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kalau Maulid Ad-Daibai yang biasa dibaca-baca, fahtazzal arsyu taraban wastibsyaran wasdadal kursyu haibatan wa waqara wabtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastai. Itu yang nulis, yang ngarang namanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Kalau Al-Barzanji siapa tadi yang ngarang? Lupa dah. Makanya kalau ngaji bawa pulpen sama buku, bukan bawa okok. Ibu-ibu kalau nak ngaji bawa pulpen sama buku, bukan bawa gincu. Sehingga ketika disampaikan suatu ilmu, kita bisa mencatat. Setelah dicatat dihafal. Setelah dihafalkan diamal. Alhamdulillah. Bapak-bapak besok-besok kalau ada Ustadz Kiai Habib ceramah ngasih pengajian, bawa apa? Bawa pulpen sama buku, jangan bawa. Paham dah? Paham dah? Jelas? Ngerti tak ngerti sampean? Alhamdulillah. 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 Di dalam Maulid Ad-Daibai disebutkan saudara-saudara, bagaimana keistimewaan Rasul. Kita punya Nabi ini bukan manusia sembarangan macam kita, Pak. Disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam amana bihi dhabbu wa sallamat alaihi al-ashjaru wa khatabathu al-ahjaru. Subhanallah. Rasulullah tu Pak tahu biawak, tahu biawak. Tahu dah? Tahu dah? Kalau kata orang Jerman biawak tu berekai. Bahasa apa tu? Jerman. Biawak tu artinya berekai. Disebutkan amana bihi dhabbu. Biawak, saya mau tanya, biawak tu punya akal atau enggak? Namanya binatang tak punya. Kalau binatang punya akal, habis kita kena serana setiap hari. Betul? Binatang tak punya tapi binatang tahu. Disebutkan dalam riwayat amana bihi dhabbu.
Biawak pak yang tak punya akal pun beriman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallamat alaihi asjaru. Pohon-pohon nih yang ada di sekeliling kita nih. Itu pohon-pohon punya akal sama kita, sama enggak dengan kita? Tak sama. Tapi pohon-pohon setiap Nabi lewat dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa khatabathul ahjar. Tahu batu pak? Tahu batu? Batu bisa ngomong dah? Bisa ngomong dah? Tapi istimewanya Nabi kita, kelebihan Nabi kita, kalau Nabi lewat ketika itu diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah lewat bersama Sayyidina Ali, itu ketika itu tiba-tiba ada suara yang mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ditoleh sama Nabi Muhammad ke belakang, dilihat oleh Nabi Muhammad ke belakang, tidak ada orang, tidak ada wujudnya, tidak ada rupanya. Jalan lagi Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali, kemudian ada suara assalamu alayka ya Rasulullah. Dilihat oleh Sayyidina Ali, tidak ada apa-apa. Maka disitulah disebutkan oleh Sayyidina Ali dalam riwayat bahwa yang mengucapkan salam, batu-batu pun mengucapkan salam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Siapa manusia yang tega pak? Siapa manusia yang sampai hati menyamakan Rasulullah, menyebutkan Rasulullah ni macam kita? Siapa manusianya? Nabi Muhammad tak pernah sama dengan manusia manapun. Dia adalah manusia yang paling mulia yang Allah ciptakan di alam dunia. Sampai-sampai pak ada satu riwayat di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya daripada Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Ada satu riwayat bahwasanya dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, suatu ketika auhallahu ila Musa nabi Bani Israel, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, nabinya Bani Israel. Apa yang Allah wahyukan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, man laqiyani wa huwa jahidun bi ahmada adkhalahu an-nara. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa yang berjumpa denganku nanti di hari kiamat tetapi dia menjadi orang yang tidak berterima kasih dengan adanya Rasulullah, adkhalahu an-nara, aku akan memasukkan dia nanti ke dalam api neraka. Nabi Musa bertanya kepada Allah, man huwa Ahmad ya Rabb? Siapa Ahmad itu ya Allah? Siapa yang engkau sebutkan? Kalau ada orang yang tidak mendukungnya, orang yang tidak beriman kepadanya, orang yang tidak berterima kasih kepadanya, akan engkau masukkan dia ke dalam neraka. Memangnya siapa Ahmad itu ya Allah? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ma akrama ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Tidaklah aku ciptakan manusia yang lebih mulia, tidaklah aku menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisiku daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa katabtu ismahu ma'a ismi fil arsy qabla an akhluqas samawati wal ardi. Dan aku telah mencatat dan menulis namanya bersandingan dengan namaku sebelum aku menciptakan langit dan dunia serta seisinya. Apa tulisan itu? Annal jannata muharramatun ala jami'il khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu sallallahu alaihi. Apa kata Allah Pak kepada Nabi Musa? Aku catat namanya, aku tulis namanya bersandingan dengan namaku sebelum aku menciptakan dunia, langit dan beserta isinya. Apa di antara catatan Allah kepada Nabi Muhammad? Sesungguhnya aku haramkan surga. Masya Allah Pak, perhatikan. Aku haramkan surga ala jami'i khalqi, untuk semua ciptaan makhluk aku haramkan surga. Tidak boleh ada yang masuk. Hatta yadkhulaha ummatuhu
huwa wa ummatuhu, hingga dia masuk terlebih dahulu bersama umatnya ke dalam surga. Masya Allah Pak Bu, umat dulu ni mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak dibolehkan masuk surga, kecuali kita sebagai umat Nabi dulu masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kurang lebih apa kita ni Pak? Kurang istimewa apa? Surga Allah haramkan, surga Allah haram. Sebelum kita umat Nabi bersama Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Nikmat apa enggak nikmat nih? Alhamdulillah. 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 Kalau gitu saya mau nanya sekali lagi, jawab yang kompak, yang semangat. Jadi umat Nabi ini beruntung apa rugi? Beruntung apa rugi? Istimewa apa tidak? Istimewa apa tidak? Anugerah ini pemberian dari siapa? Nikmat ini pemberian dari siapa? Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Ayo jawab yang kompak. Allah jadikan kita umat Nabi. Ini nikmat, karunia, anugerah dari siapa? Siapa yang jadikan kita umat Nabi? Siapa yang jadikan kita bagian daripada pengikut Nabi? Jawab, nikmat dari siapa? Anugerah dari siapa? Pilihan dari siapa? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi Nabi yang kita rayakan hari kelahirannya sama enggak dengan kita? Sama enggak dengan kita? Sama enggak dengan kita? Rasulullah mulia atau hina? Mulia atau hina? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau ada orang yang bilang Nabi sama dengan kita, itu orang yang tak paham agama, orang yang tak paham cinta kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu hadirin Bu, Pak, melalui momen perayaan Maulid ini, jadikan Pak, jadikan Rasulullah sebagai idola dan tauladan kita. Jangan berteladan cari suri tauladan semua orang lain. Tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak ada Bu. Kita punya Nabi ini akhlaknya luar biasa Pak. Akhlaknya luar. Akhlaknya luar. Masya Allah. Dulu ada pengemis Yahudi buta. Kerjaannya apa Beb? Bukan macam kita kerjanya. Cari ikan kalau di sini, nure kalau di sebagian tempat, tanam sawit kalau di sebagian daerah. Ini kerjaan Yahudi. Berdiri di depan gerbang Madinah, kota Madinah. Kerjaannya apa? Setiap hari maki Nabi. Setiap hari jelek-jelekkan Nabi. Kalau ada orang nanya di mana Muhammad, dijawab, jangan kau pergi dia tukang sihir, dia penipu, dia pembohong. Setiap hari kerjanya cuma caci maki, menjelekkan nama Nabi. Tapi luar biasa Pak Bu, kita punya Nabi ini sangat istimewa akhlaknya. Walaupun dicaci, walaupun dihina, setiap hari Rasulullah bawa makanan Pak. Bawa dari tangannya yang mulia Pak. Rasulullah ambilkan makanan itu, disuapkannya ke mulut orang yang setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dikasih makan Pak Bu. Setiap hari caci maki, setiap hari suka menghina Nabi. Tapi tangan Nabi tidak berhenti. Justru Nabi Muhammad memberi makan orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita ibu-ibu, Rasulullah wafat, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat setia dan juga mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi, datang kepada rumahnya Siti Aisyah.
Karena Siti Aisyah adalah putri daripada Sayyidina Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nanya Sayyidina Abu Bakar, wahai putriku, apa kebiasaan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Dijawab oleh Siti Aisyah, wahai ayahku, semua perilaku Rasulullah, semua kebiasaan Rasulullah sudah engkau lakukan satu demi satu. Cuma ada satu hal yang belum engkau lakukan. Apa wahai putriku? Rasulullah setiap harinya meminta makanan kepadaku dan dia bawakan untuk memberi makan orang yang Yahudi yang ada di batas gerbang kota Madinah. Tidak pikir panjang Sayyidina Abu Bakar, Pak, Bu. Sayyidina Abu Bakar meminta makanan kepada Siti Aisyah, dibawa makanan itu hingga bertemu dengan orang Yahudi. Alangkah terkejutnya, alangkah kagetnya, syok Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ketemu dengan orang Yahudi buta di Madinah tersebut. Setiap hari rupanya orang Yahudi itu suka mencaci dan menghina Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar karena kesal mendengar nama kekasihnya dihina, dicaci maki, Sayyidina Abu Bakar tetap memberikan makanan. Akhirnya orang Yahudi yang buta tadi bertanya, kamu ini siapa? Diam Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab. Kenapa emangnya? Kok kamu baru bertanya sekarang? Aku ini orang yang biasa ngasih kau makan. Dijawab oleh orang Yahudi yang buta tadi, bukan. Kamu bukan orang yang biasa ngasih aku makan. Kenapa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Karena orang yang memberi aku makan itu tangannya lembut. Dia menyuapkanku dengan penuh kasih sayang. Tapi tidak denganmu. Kamu sedikit kasar. Maka nangis Sayyidina Abu Bakar, ingat terhadap akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, tahukah kamu siapa yang setiap hari memberimu makan? Maka orang Yahudi itu menjawab, tidak. Ketahuilah, orang yang memberi makan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, dia adalah orang yang setiap hari engkau hina namanya, yang setiap hari kau caci maki dirinya. Maka orang Yahudi itu sentak kaget bertanya, siapa dia? Disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi. Nangis, Pak, Bu. Orang Yahudi tadi ini nangis. Ingat kata-katanya yang jelek, ingat kata-katanya yang mencaci maki, tapi Rasulullah senantiasa menyuapkannya dengan penuh kasih sayang dan juga penuh dengan kelembutan. Akhirnya orang Yahudi itu berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu. Kemudian Yahudi itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Luar biasa, Pak. Akhlaknya Nabi begitu istimewa. Yahudi walaupun caci maki, Yahudi walaupun memaki, Yahudi walaupun membenci, membuat dia yang benci menjadi jatuh cinta dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Bu, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sopan santun yang baik. Jadi kalau kita pengen punya akhlak yang baik, ikutilah akhlak dan sopan santun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, karena itu saudara-saudara, mumpung kita masih ada kesempatan, perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita, perbaiki daripada muamalah kita, ikuti, tiru kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salam. Saya mau tanya jawab yang keempat, kira-kira dari awal sampai sekarang yang disampaikan paham tak paham? Jelas tak jelas? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, Rasulullah akhlaknya bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Sempurna atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi umat Nabi istimewa atau tidak? Beruntung atau rugi?
Beruntung atau rugi? Nikmat dari siapa? Jawab, nikmat dari siapa? Anugerah dari siapa? Pemberian dari siapa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha besar? Siapa yang wajib kita sembah? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita merayakan hari kelahiran Nabi ni, bagus tak bagus? Jawab, bagus tak bagus? Baca maulid solawat, bagus tak bagus? Baca zikir, bagus tak bagus? Senang dengan hari lahirnya Rasulullah, bagus tak bagus? Alhamdulillah. Terakhir saudara-saudara, karena ini maulid Nabi, jangan pernah kita ni berhenti bersolawat kepada, jangan pernah malas untuk solawat kepada Bu, lapar dah ke nampak ni? Jangan lama-lama bet, lapar bet, tak mampu. Bu, udah ke belum? Lanjut ke jangan? Betul, betul. Jawab yang kompak semuanya. Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? 10:30 dah ni. Lanjut ke? Lanjut ke? Lanjut ke? Perut lapar tapi ni. Lanjut. Lanjut. Jawabnya yang kompak. Lanjut. Pinggang sakit. Lanjut. Lanjut. Kurang keras. Lanjut. Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Masih semangat? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bulan kita merayakan maulid. Jangan lepas baca solawat. Jangan berhenti sedikit sebelum saya tutup. Apa sih manfaat solawat, Beb? Bu. Ibu-ibu ni kalau pengajian dia tak fokus. Tapi kalau dah tanggal muda, fokus. Kenapa pula bisa fokus, Beb? Laki gajian. Betul apa enggak nih? Kalau ngaji susah mau fokus. Banyak ngomong lah, banyak inilah. Tapi kalau dah bercogok di depan HP, lihat yang warna oranye. Tahu warna oranye apa, Bu? Shopee. Itu tak bisa ngomong dia. Scroll. Apa yang cantik ni baju ni ya? Perempuan ni begitulah, Bu. Pak, suka bohong. Betul tak perempuan suka bohong? Ayo bapak-bapak jawab. Dah usah takut. Malam ini je. Nanti minta maaf balik. Perempuan ni suka bohong tak? Suka bohong tak? Kayaknya yang jawab takut-takut ni. Suka bohong tak? Ngapa pula tahu, Beb? Saudara, perempuan suka bilang, bang, belikanlah aku ni baju, bang. Betul kan dah? Jawab, betul kan dah? Kan udah abang belikan, dek. Mana ada? Aku tak punya baju. Dia jawabnya tak punya. Bapak-bapak bawa dia, gandeng tangannya, bukakan pintu lemari. Kau lihat dengan biji mata kau tu baju siapa? Betul apa enggak? Berarti kalau begitu, bual apa benar dia? Bual atau jujur? Perempuan ni memang suka bual gitu. Bu. Jangan pernah bohong sama suami. Ini zaman-zaman sekarang lagi viral pak lagu. Ada uang abang disayang. Tak ada uang tidur di luar. Kasihan laki-laki. Makanya Bu, laki-laki ni yang takut bini, nanti kalau udah mati tak ada kena seksa, kena malaikat. Ngapa pula udah diseksa masih hidupnya kena bini dia. Makanya Bu, jangan pernah zalim, jangan pernah bual, jangan pernah hianati suami. Kasihan, memang suami tidak melahirkan, tapi suami ini luar biasa. Sebelum subuh dah bangun, keluar cari nafkah, kerja untuk menghidupkan anak bininya. Memang suami ini tidak melahirkannya, memang suami ini tidak mengandung. Tapi ingat, perjuangan suami tidak kalah besar daripada perjuangan istri melahirkan putra
Maka itu bersyukur kalau punya suami. Kasihan yang tak punya suami. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak pengen usahanya lancar, betul? Pengen rezekinya lancar, betul? Ada khasiat solawat. Apa di antaranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marratin." Siapa orang yang baca solawat setiap hari 100, qadallahu lahu mi'ata hajatin. Allah akan tunaikan 100 hajatnya. Sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Tapi dengan syarat bacanya sehari 100. Jangan minta korting lagi. 10 tak bisa ke, Beb? Biasa orang macam gitu tuh. Siapa orang yang solawat 100 kali sehari, Allah kabulkan hajatnya 100. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Orang datang 10 tak bisa ke, Beb? Masih minta pula. Kata Nabi, kalau pengen lancar hajatnya sehari baca 100. Jangan dikorting lagi. Berapa sehari? Berapa? Bisa enggak? Bisa enggak? Orang zaman sekarang ini bapak-bapak ngerokok. Ngerokok enggak? Merampok tak mau rokok. Sampai kata orang-orang perokok tuh, Beb, macam mana lah kita ni nak kerja tukang bangunan kalau tak ada rokok as mati, Beb? Betul apa betul? Bahkan orang-orang ni sound system ni, dia ni kalau ada yang merokok tak merokok, udah stres dia. Macam mana nyeting ni? Tapi kalau ada rokok, nyeting tu mantap ya, sambil narik dia. Betul? Bapak-bapak kerja bangunan ni nak notok paku, tak ada rokok, bisa salah totok. Tapi kalau ada rokok, biar lembur sampai malam pun jadi. Betul? Apalagi ditemani secangkir kopi hitam. Masya Allah. Bu, laki-laki itu macam kopi, Bu. Betul? Pernah hangat cuman engkau abaikan. Makanya, Bu, kasus perceraian terbanyak. Sebabnya apa? Sebabnya seringkali perempuan mengabaikan perhatian laki-laki. Betul? Betul? Makanya kalau ibu pengen gajiannya lancar, duit belanjanya lancar, jangan pernah abaikan perhatian suami. Apalagi kalau udah musim hujan nih, ayolah dek, paham-pahamlah sikit. Masa mau saya sebut? Biasanya perempuan ini banyak alasan. Aku tak boleh, bang, aku lagi datang. Padahal bukan lagi datang, laki balik kerja tak bawa duit. Coba kalau bawa duit, bukan laki yang minta, perempuan yang datang. Ayolah bang kalau nak ibadah. Betul? Betul? Itulah perempuan, apa-apa diukur dengan duit. Yang suka mancing tak boleh mancing jauh. Boleh mancing jauh walaupun 2 hari, asal sebelum pergi kasih duit. Kalau ada duit ni aman hidup bapak-bapak. Betul? 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 Makanya kalau pengen rezeki lancar, perbanyak baca. Perbanyak baca. Perbanyak baca. Berapa kali sehari? Berapa kali? Berapa kali? Bisa tak bisa? Insya. Siap tak siap? Siap tak siap? Mau diamalkan? Insya. Beli tasbih, jangan beli rokok ya. Ibu-ibu, skincare. Apalagi sekarang ada brand khusus. Mahal tuh skincare-nya, bedaknya, apanya, semuanya Masya Allah mahal. Jadi kita ini kalau apa-apa beli urusan untuk pribadi kita mau yang mahal. Tetapi untuk sholawat tidak mau yang banyak. Betul? Terakhir saya mau tanya, ada duit nih 100, sejuta, 10 ribu, 100, sejuta. Pilih yang mana? Mamput. 10 ribu, 100, sejuta. Pilih yang mana? Pasti sejuta.
Kalau yang belakang 10.000 pengampun. Ini tim hadro kan. Biasa dikasih duit sama panitia, kasih 10.000 dia. Balik dia pasti ngomong apa? Aku sih tak mau main age. 10.000 aku dikasih. Betul apa tak betul? Tapi saya tanya, kenapa kalau kita dikasih amalan 10, 100, 1000 pasti ngambil yang paling? Ada yang ngambil 1000 ada? Mengamput kalau ada. Paling di antara yang banyak yang hadir ini 2-3 orang aja. Betul apa betul? Kita kasih solawat 100. Ini hadis Rasulullah. Siapa yang solawat 100 kali, Allah kabulkan 100 Ini masih ada orang yang bilang dalam hati, tak bisa 10 kali ya. Minta yang paling kecil. Itulah mano. Tapi kita minta mudah-mudahan kita yang hadir semuanya nih Bu, Pak. Mudah-mudahan kita semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan almarhum daripada Bapak Niman, keluarga daripada Sahibul Hajat, Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosanya. Allah terima pahalanya. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan di antara kita yang susah, Allah berikan jalan gampang untuk urusan kita semuanya. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.